Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rosdiwardana. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan meneruskan penugasan video dari mata kuliah Aswaja. Di sini saya akan membahas tentang bab 8, yaitu fikih Aswaja dan urgensi bermazhab. Saya akan menjawab beberapa soalan yang ada pada buku Aswaja. Soalan yang pertama pada nomor 4 halaman 120. Jelaskan pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad berkaitan erat dengan pandangan mereka terhadap pluralitas kebenaran dalam proses ijtihad. Berikut penjelasannya. Pengertian Musawwibah adalah kelompok dalam ilmu usul fikih yang berpendapat bahwa setiap mujtahid yang melakukan ijtihad dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan pahala dan setiap hasil ijtihadnya adalah benar, meskipun hasil ijtihad itu berbeda dengan hasil ijtihad orang lain. Pandangan Musawwibah tentang kebenaran. Yang pertama, kebenaran relatif dalam ijtihad. Musawwibah berpandangan bahwa tidak ada satu kebenaran mutlak yang harus dicapai oleh mujtahid, melainkan setiap mujtahid yang berijtihad secara sungguh-sungguh dianggap telah mencapai kebenaran. Jadi, kebenaran dalam ijtihad itu bersifat relatif, tergantung pada proses ijtihad masing-masing mujtahid. Dan yang kedua, tidak ada kesalahan dalam ijtihad. Jika dua mujtahid berbeda dalam putusan ijtihad, keduanya tetap benar. Menurut Musawwibah, tidak ada yang salah selama ijtihadnya memenuhi syarat dan dilakukan secara serius. Ini berbeda dari pandangan Mu'taziliyah yang menyatakan bahwa hanya satu ijtihad yang benar, yang lain salah. Dan yang ketiga, ada dasar pemikiran. Pendapat Musawwibah didasarkan pada dalil bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, dan ijtihad adalah bentuk usaha maksimal manusia. Maka hasil ijtihad adalah bentuk kebenaran yang sesuai dengan kemampuan manusia, bukan kebenaran absolut dari sisi Allah. Dan yang keempat, ada konsekuensi praktis. Dalam praktik hukum Islam, pendapat Musawwibah membuka ruang toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam fikih, karena mengakui bahwa semua hasil ijtihad yang sah memiliki legitimasi. Dan ada kesimpulannya, Musawwibah meyakini bahwa setiap mujtahid yang sungguh-sungguh dalam berijtihad telah mencapai kebenaran, meskipun hasilnya berbeda dengan mujtahid lain. Ini mencerminkan relativisme epistemologis dalam ijtihad dan mendukung keberagaman pendapat dalam hukum Islam. Mungkin itu jawaban dari soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua pada nomor 6 halaman 120, yaitu apa hukum talqid dalam fikih. Dalam fikih Islam, taklid adalah mengikuti pendapat seorang ulama atau mujtahid tanpa mengetahui dalilnya secara langsung. Hukum taklid berbeda tergantung pada status keilmuan seseorang. Berikut adalah penjelasannya. Ada pengertian taklid. Secara etimologis, taklid berasal dari bahasa Arab qalada yang berarti mengalungkan. Maksudnya seseorang menggantungkan urusan hukumnya kepada orang lain atau ulama. Secara terminologis, taklid adalah menerima dan mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui alasan dalil syar'inya. Selanjutnya ada hukum
taklid berdasarkan tingkatan orang. Yang pertama ada orang awam atau orang yang tidak mampu berijtihad. Hukumnya wajib atau diperbolehkan. Ulama sepakat bahwa orang awam yang tidak mampu berijtihad wajib bertaklid pada ulama mustahid. Dalilnya pada firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah pada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Karena orang awam tidak memiliki kapasitas untuk memahami langsung dalil-dalil syariat. Dan yang kedua, bagi mustahid hukumnya tidak boleh. Seorang mustahid tidak boleh bertaklid kepada mustahid lain karena ia memiliki kapasitas untuk berijtihad sendiri. Ia wajib mengikuti hasil ijtihadnya sendiri berdasarkan dalil. Dan yang ketiga, bagi pelajar ilmu agama atau yang belum mencapai derajat ijtihad, hukumnya boleh bertaklid sambil terus belajar. Ia boleh taklid untuk sementara, tapi idealnya ia berusaha memahami dalil dan menuju ke tahap ijtihad. Selanjutnya ada jenis taklid. Yang pertama ada taklid sahih atau benar kepada mujtahid yang terpercaya dan memiliki kapasitas ilmiah. Dan yang kedua ada taklid batil atau salah pada orang yang bukan ahlinya, taklid yang membabi buta tanpa alasan untuk mengikuti hawa nafsu. Dan pada kesimpulannya, taklid diperbolehkan bahkan wajib bagi orang awam yang tidak memiliki kemampuan ijtihad, dan tidak boleh bagi mustahid karena ia mampu menggali hukum sendiri. Taklid harus dilakukan kepada ulama yang terpercaya dan berkompeten, bukan sembarangan orang. Dan selanjutnya ada perbandingan antara taklid dan ijtihad. Dari aspek pengertian, taklid mengikuti pendapat mustahid tanpa mengetahui dalilnya. Sedangkan ijtihad menggali hukum dari sumber syariat secara langsung. Aspek pelakunya, taklid adalah pelakunya orang awam, sedangkan ijtihad mustahid atau ahli hukum Islam. Aspek dasar hukum, taklid pada Quran surat An-Nahl ayat 43 yaitu tanyakanlah kepada yang berilmu. Sedangkan ijtihad pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yaitu kembalilah kepada Allah dan Rasul. Aspek contoh, taklid orang awam mengikuti fatwa Imam Syafi'i tanpa tahu dalil. Sedangkan ijtihad yaitu Imam Syafi'i mengeluarkan hukum dari ayat dan hadis. Dari aspek kewajiban, taklid wajib bagi semua orang awam, sedangkan ijtihad wajib bagi yang mampu ijtihad. Aspek tujuan, taklid mengetahui hukum syariat secara praktis, sedangkan ijtihad menemukan hukum secara syariat langsung. Yang terakhir yaitu aspek status hukum, taklid sah bila kepada mustahid yang kompeten, sedangkan ijtihad sah jika memenuhi syarat ijtihad. Catatan singkatnya, taklid ikut tanpa tahu alasan boleh untuk orang awam, sedangkan ijtihad menggali hukum sendiri khusus bagi ahli atau mustahid. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang bab 8 ini, yaitu tentang hukum mazhab dan urgensi bermazhab. Dan dua soalan tadi sudah saya bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.